Yap. Karena Pove yang di ban. Oke. Dan 2 pick yang akan langsung ditunjukkan oleh tim Liquid ID. Mid lane-nya akan menuju ke arah mana? Kayak combo Johead dan Novaria juga kan sempat keluar ya. Aku merasa kalau mid lanernya kayak, ya let's say mid lanernya bisa bawa flicker gitu kan. Ya. Banding Purify. Iri bakal nge-react dengan Tigreal. Jadi menurutku harus hati-hati nih. Karena tim Liquid kalau seandainya mid lanernya nggak punya Purify, akan ada pertimbangan Tigreal bisa di-pick. Karena Jawhead itu enak banget loh. Cecil? Jawab juga. Yap. Oke. Cecil kayak hero purify gitu kan. Cecil. Bisa. Bagus tuh picknya. Yap. Atau, Oh tuh damage Selena. wah tidak, ternyata lebih ke Farsa. Beserta dengan Glue. Karena Purify seenggaknya. Nah, langsung Tigreal. Iya. Tanpa pikir panjang ini memang sudah disiapkan juga oleh RRQ Hoshi. Adu inisiasi yang kembali akan kita lihat. Akankah melempar Tigreal nantinya yang justru akan membuat mereka dalam keadaan sulit? Karena siapapun yang memenangkan game yang ketiga akan menuju ke arah match point. Dan seperti apa keseruannya akan langsung dipandu oleh 2 caster kita. Langsung saja Rock the Land of Dawn. Edi Sindor, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Ini dia game ketiga kita antara tim Liquid ID versus RRQ Hoshi. Akan seagresif apa dan gimana ya? Caranya dari RRQ Hoshi untuk menutup potensi early game tersebut. Karena hadirnya Kalia di area XP lane, ini jadi satu hal yang berbeda juga ya. Ya, dan bahkan kalau kita melihat kondisi saat ini, sekalipun Aran berhasil menunggangi seorang Dairon, ini dia bisa dibawa ke dalam turret. Itu yang berbahaya. Bisa menjadi senjata tuan makan. Makan tuan. Iya sih, itu kayak pedang bermata 2 ya yang akhirnya menjadi satu masalah juga. Tapi let's see dengan hadirnya RRQ Hoshi ngebawain Kalia di area XP, harusnya ke arah team fight pun nggak memberikan perbedaan yang terlalu jauh, bahkan ini harusnya bisa lebih cepat dapetin itemizations, lebih cepat dapetin damage output atau bahkan cooldown reduction ya dari item-itemnya. Dan Widhi harus sedikit ditahan terlebih dahulu. Pergerakan Susujin yang agresif ini juga harus hati-hati ya, cara menahannya nggak bisa sembarangan dari Widhi. Ya, penanganan yang bisa kita lihat di sini, Widhi sekalipun dia berhasil melempar Susujin, Ya. itu gambling juga loh. Tiba-tiba Yeskiel lagi ngebuka Pedal Strike, yang disambit Susujin, berubah, unleash the beast. Rawr. Gimana? Bahaya kan? Iya, ada round-nya dan Idol. Idol menuju ke arah belakang dengan Secret Hammer, 1 bumper splat. Gagal didapatkan tapi Diamond merubah segalanya. Menetralisir dan bahkan Widhi dengan flick of defensive yang dimiliki para pasukan dari tim Liquid. Terlalu banyak source skill yang keluar, itu dia. Dairon satu-satunya penetralisir yang dimiliki dari tim RRQ. Karena kalau bisa kita bilang, ngomongin Kara Idok sebagai initiate single power yang dimiliki dari RRQ di awal. Ya. Kalau dia pakai Tigreal doang tanpa ada sosok Dairon dengan kaliannya, itu mungkin akan bisa diantisipasi. Tapi kali ini berbeda, Nevin. Dia Secret Hammer kemana, dan Dairon bisa ke sisi yang lain. Iya, aku suka banget sih gameplay yang ternyata masih bisa dimainkan agresif ya sama Dairon sendiri dengan kaliannya. Dan kita ngelihat output damage yang memang cukup powerful dari seorang Susujin di awal. Ini ngebuat tim Liquid ID potensi mereka langsung tertutup. Yang harusnya dengan Suyo Jawhead mereka bisa megang kendali ke area turtle. Mereka bisa ngedapetin keuntungan-keuntungan di awal. Dan ya sayangnya hal itu mungkin gak akan terlihat lagi. Namun Widhi memasak arah Idok. Jangan sampai dia ngelempar Idok karena itu berbahaya sekali. Damage yang terlalu besar diberikan dengan seorang Rins. Karena ini galau juga. Iya. Oke, Widhi niatnya untuk target ke arah seorang Idok. Dilempar ke dalam. Kalau implosionnya jadi target ke arah belakang. Wah, lagi-lagi. Widhi ini dalam kondisi yang sangat gelisah banget sekarang. Iya, kan? Dia kebingungan dan target utamanya dia. Kalau nggak Rins ya Toy. Iya. Mau nggak mau? Dan itu pun agak susah ya buat mendapatkan win sama Toy di awal-awal kayak gini. Dan Dairon dan satu menghadapi 2 pemain. Oh, kita lihat di sana. Tsunami Slam ke arah belakang. Kadang udah ada Rins yang standby out position. Final Strike mencoba untuk menyelamatkan sosok 1 point kill. Tapi lihat Aran. Dia nggak berani langsung menggendong ke salah satu player dari tim RRQ. Iya. Karena bisa menjadi buah semalakama. Betul, tapi Dairon ya mau gak mau flicker ya, itu jadi satu hal yang harus dilakukan dan direlakan juga mau gak mau. Tapi untuk sekarang juga kita bakal melihat bagaimana dari Yehaskiel nih, rotasi yang menguntungkan ya, wings by wings yang dipercepat sampai 150%. Akan membuat sebenarnya dari tim Liquid ID gak perlu terlalu khawatir untuk escape ataupun untuk ofensif secara speed. Karena mereka juga bawa Irisel kan, jadi follow up-nya cepet banget. Dia nggak harus worry Iya. tentang adanya
Rotasi. by ways. Ya. Tapi kenapa sekarang kita belum lihat adanya rotasi? Nah, itu dia Itu sih. problem utamanya. Jadi mungkin ESPL harus lebih repetitif untuk bermain sosok dari Farsianya secara rotasi. Karena lihat daerah di depan mata, udah standby untuk mendapatkan siapapun. Vader Aztec terlihat dan Tsunami Slam! Berhasil menangkap ke arah belakang, berhasil bisa di shot point. Tapi lihat, implosion from Nido! Berhasil membuat para pasukan dari tim Liquid kehilangan dua pemainnya. Oh my god, sekalipun di depan sana ada sosok seorang Aran. Tapi lihat, tidak ada gunanya. Aran akan terenjam-enjam, hanya tinggal menunggu waktu. And double kill di tangan dari Sun Sujin. Double kill untuk Sun Sujin. Ini satu kombinasi yang benar-benar manis banget dari RRQ Hoshi. Harmonisasi dengan impulse chain yang langsung connect ke bagian belakang. Ya Haskill harus dipaksa nge-trigger Purify, tapi bukan masalah itu. Masalahnya adalah dia akhirnya nggak bisa nge-deliver damage lagi. Dan 2-3 pemain dari tim Liquid ID tadi udah tertahan di area frontline. Jadi kita bakal melihat RRQ Hoshi berjalan lebih dalam lagi. Auto turret satu persatu sudah mulai mereka amankan. Dan target selanjutnya kita akan tahu ke arah mana, yaitu ke arah Aaron Shiki yang sedang ada di dalam bahaya karena rotasi akan menuju ke area atas. Oke, jangan sampai Widhi termakan. Ini berbahaya sekali dan Tsunami Slam! Watch out! Watch out! Watch out! Pemain Smackdown kali ini langsung berganti posisi di tangan dari tim RRQ Hoshi. Vader Aztec imitasi dari Ritsia berhasil mengusir mundur para pasukan dari tim Liquid. Karena turret pertama akan bakal coba mereka amankan. Dominasi penuh di menit yang kelima dan bahkan satu hit terakhir dari Toy membuat dua turret sudah didapatkan dengan pasti. Tersisa leading dari Iron Shiki yang harusnya udah mereka switch. Iya. Harusnya udah mereka switch. Dan ini tuh gak ada yang aman ya buat tim Liquid ID. Nggak ada. Kemanapun mereka pergi ada dua efek surprise. Entah itu dari Tigreal ataupun dari Kalea yang dibawakan oleh seorang Dairon. Dan gak jarang juga kita ngelihat surprising effect dari seorang Riz karena dia bisa pilih nih apa saja ultimate yang ingin dia mainkan dari tim Liquid ID. Jadi memang target utama dari RRQ Hoshi sekarang akan berfokus di area top lane, sedangkan posisi dari seorang Fabian ini masih terpantau di area bottom lane. Yes, lihat di depan sana Aran bakal dibonyokin. Dan kondisinya kali ini Nevin adalah lihat dua posisi yang dimiliki RRQ Hoshi, Idok dan Dairon. Siapa yang akan initiate power di depan dan siapa yang akan mengcover, ini tinggal tukeran. Jadi bisa dibilang dua crowd control ini yang memastikan para pasukan dari tim Liquid itu nggak bisa masuk atau deliver damage maksimal. Ngomongin split push, sekarang juga nggak terlalu power dengan tidak adanya Moskov. Betul sih, makanya Dairon juga udah langsung follow up ke bagian bottom lagi. Dan tadi sepertinya hanya butuh satu Vader Aztec saja untuk nge-secure karakter turunnya supaya zoning out ini bisa tercipta dengan baik. Yang memukul mundur juga ke arah Aaron Shiki. Dan dengan perbedaan gold yang udah mulai kerasa, 3.800 keunggulan, kita melihat juga dari tim Liquid ID yang masih belum punya output damage. Hanya ada sekitar 3 item dari 5 pemain dari Conceal Play. Udah mulai dibuka. Oke, Idok. Wah, Oke, gak ada yang lihat. Tidak ada yang Tidak lihat. masalah, gak ada yang lihat. Tapi lihat Riz mundur ke arah belakang. Bahkan dibalikan kembali dengan Tsunami Slam. Ke arah seorang Winnie. Flicker body defensif. Arah bisa menunggai satu orang. Tapi Sosoji itu strong. Satu orang di tangan oleh seorang Toy. Double kill. Tembakan matang dari Toy. Flicker ofensif yang dibilang oleh sosok seorang Toy. Menjadikan satu poin yang mahal. Bahkan bukan hanya 1-2. Tapi Nevin, kita melihat initiate power dari Idok gagal. Kejedot, gak masalah. Tapi seperti yang sudah kita bicarakan. Dua, mereka tinggal pilih siapa yang maju, siapa yang mundur. betul. Jadi kayak emang ada backupan yang akan langsung hadir dari Dairon. Dan di sini jadi serba salah juga buat Widhi sih. Iya. Dia mau paksa masuk, gak bisa. Dia mau counter setup juga akan terlambat gitu buat mereka nge-follow up damage-nya. Jadi defensif sepertinya akan menjadi satu jawaban untuk saat ini dan beberapa saat ke depan sampai nantinya itemization yang dimiliki oleh Aaron Shiki bisa seimbang dengan apa yang dimiliki dari seorang Toy. Jujur, kalau ngomongin saat ini apa yang cuma bisa dilakukan tim Liquid adalah menunggu blunder. Kenapa? Kalau ngomongin marksman mereka, itu juga butuh item. Betul. Akan cukup sulit. Kita melihat dari sini kondisinya. Dari seorang Iritel, ini itemnya baru cuma Haskell dan juga Berserker Fury. Makanya. Ini belum bisa tembus ke arah Idok. Ngomongin ke arah Idok, tembus aja nggak, Dairon udah ngasih crowd control. Deliver damage, Toy. Sky Piercer-nya udah nyala. 3 point kill. Jadi berat banget sih. Emang harus menunggu RRQ Hoshi blunder. Jadi emang tunggu counter mainnya dari tim Liquid ID, apalagi RRQ Hoshi sekarang sudah akan mengamankan Lord yang pertama. Perfect objektif gak cuma turtle, tapi sekarang sampai Lordnya ini juga bisa mereka mainkan. So, tim Liquid ID, wah ini mereka dalam keadaan yang sangat tidak tenang.
Fabian bisa dibilang dengan Suyo jauh head yang dia bawakan itu juga gak worth gitu. Padahal biasanya aku melihat Fabian tuh yang selalu bisa ngejar level padahal dalam kondisi yang ketertinggalan. Gimana dia mau ngejar level ketika kondisi laning kalau dia sendirian itu nggak akan ada yang aman. Iya sih. Karena sekalipun ada yang pakai initiate power dia Tsunami Slam, ada Idok. Gagal Idok bisa main di dalam turret. Iya. Nah saat ini kondisi yang kita bisa menyaksikan adalah para pasukan dari tim Arkeosi kemungkinan besar akan bisa dinetralisir. Tapi Console Gaming menuju ke arah bottom lane, target mereka berbeda. Menuju ke arah Aran, tapi nampak Vader Aztec berhasil menyelamatkan para pasukan dari tim Liquid dari pecahnya base yang di arah tengah. Tapi Aran nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Dia masuk lebih dalam, ini akan menjadi berbahaya untuk dia. Dairan sengaja memberikan waktu dan Tsunami Slam! Itu dia! Berhasil memancing trigger. Damage yang diberikan oleh seorang Idok nggak bisa dibendung lagi. Karena damage dari turret udah maksimal. Tapi Sochojin dengan Kamehameha berhasil memberikan damage yang banyak. Walaupun tidak ada korban jiwa. Tapi setidaknya at least ini masih worth it Idok di tempat ini. Iya ya, masih sangat worth it sih. Apalagi ngelihat damage dari Rins yang begitu menyakitkan, ngebuat Yesiel bahkan harus melakukan terlebih dahulu. Dan informasi lumayan banyak sebenarnya, termasuk Purify ke arah Aaron Chiki ini udah mulai dikeluarkan juga. Jadi bisa dibilang Arky Hoshi nggak terlalu rugi lah untuk Lord yang pertama karena semua passive turret berhasil mereka pecahkan. Nah sekarang Yesiel dengan Genius One. Ini mungkin bisa menjadi jawaban perlahan tapi pasti mereka mulai mengejar ketertinggalan item yang terjadi. Dan sebagai defender high ground yang kuat, posisi Yesiel nggak boleh terancam. Posisi Yesiel harus dijaga dengan ketat oleh Aran atau Winnie. Masalahnya mereka dua-duanya kan tipikal yang maju ya. Ya, tapi tadi aku udah lihat ketika Dairon masuk ke dalam. Iya. Itu tuh udah sengaja siapa yang dekat kena targetnya dia. Dan bahkan Idok, Explosion menuju ke sosok seorang Winnie. Bahkan coba dilempar ke arah belakang. Diselamatkan oleh para pasukan dari tim Arkeosi. Tidak ada lagi. Tapi nampaknya dengan ada Susujin yang tergendong oleh sosok seorang Aran. Bahkan coba dilindungi. Riz menuju ke arah belakang biar tidak ada deliver damage. One last hit Sojin! Selamatan itu dia. Satu Sky Piercer aktif lagi dari seorang Toy. 4 poin kill Susujin tidak pecah. Dan 4 poin kill dari Toy dengan full dari Sky Piercer-nya. Dan mungkin akan bertambah lagi ya. Ngelihat ini 2 damage dealer-nya dapetin makanan yang sangat mengenyangkan untuk mereka. Dan Arky Hoshi 8.000 keunggulan gold sudah ada di tangan mereka. Great Hidden Fear untuk Aaron Shiki. Tapi apakah item ini akan membantu deliver damage-nya? Karena permainan Conceal Play ini masih belum bisa dijawab. Satu impulsion dari Idok gagal, tenang masih ada Dairon. Tapi yang tadi aku suka adalah Rins. Lihat gak? Gimana Rins bikin barricade. Yep. Dimana Rins ngeblokade damage dealer dari tim Liquid untuk gak bisa masuk. Sekalipun maksa masuk, ya minimal akan ada barter. Benar. Susujin memang shutdown. Tapi para pasukan dari tim Liquid juga pasti akan ada yang hilang. Iya. That's why dari tim Liquid ada baiknya. Dibanding dia harus kehilangan 2. Aran dan 1 orang lagi. Mending dia kehilangan Aran aja yang udah pasti hilang. Bener sih. Mereka harus mulai merelakan salah satunya ya. Untuk Dibanding dapetin- 2. Untuk dapat keuntungan yang lebih banyak kan. Karena itu dalam posisi kayak gini, Nafasnya masih ada. betul. Dan mereka harus cari pertukaran. Daripada diam-diam doang gak dapetin poin eliminasi, kayaknya akan jauh lebih baik hilang 2 tapi dapat Susujin atau dapat Toy. Untuk memecahkan ya at least taking Sky Pierce atau ngedapetin gold juga supaya mereka bisa kejar nih 9.000 perbedaan goldnya. Ditambah lagi sekarang Wave Minion ini benar-benar ditahan, akan didorong dengan waktu yang sama bersamaan juga dengan Lord yang muncul dari area mid lane. Wah ini sih aku bener-bener ngeliat Toy-nya bebas banget mainnya. Gak masalah, gak peduli lo pada ngeluarin crowd control kayak apa. Widhi sekalipun masuk gak masalah. Kenapa? Widhi keluarin flickernya, Idok bisa nge-cover. Iya, iya. Ada Dairon di sana initiate. Oh, Jadi dan udah ada win of nature dari seorang Toy. ya ini benar-benar bebas banget dan lihat di setengah sana. Para pasukan dari tim Arkeosi bermain dengan ada bottom lane. Damage memberikan seorang Iron Siki. Bahkan lihat Tsunami Slam. Meanwhile Rinsya, 2 timnya berbeda. Membuat tim Liquid porak-poranda. Ini bencana. Tim Liquid benar-benar dihantam. Dan di best jadi game yang ketiga dipecahkan oleh tim Arkeosi dengan one-sided game. Raja dari segala raja menunjukkan kekuatannya